Ini adalah perkembangan yang terlihat sangat menakutkan dengan semua simbol yang kompleks dan menakutkan, operasi aneh dan notasi aneh ini. Tapi apakah itu benar-benar sulit? Apakah itu benar-benar menakutkan? Ataukah itu hanya sebuah notasi? Baiklah, untuk memahami hal itu, kita harus memulai dengan penambahan. Ya, aku tidak akan terlalu memperumitkan ini. Kita semua tahu apa itu penambahan, dan jika Anda mengambil angka seperti 3 dan menambahkan 5 ke dalamnya, Anda akan mendapatkan 8. Itu sederhana. Tapi kemudian kita punya perkalian, yang secara teknis hanya penjumlahan berulang. Tetapi kunci utama cara kerja alat matematika adalah fakta bahwa jika Anda memperumit operasi seperti penjumlahan cukup untuk membuat perkalian sebagai imbalan atas kompleksitas ini, Anda mendapatkan kegunaan tambahan. Misalnya kita dapat menggunakan perkalian untuk menggambarkan luas persegi panjang. Di sini kita memiliki bilangan yang mewakili sisi kiri dan sisi bawah. Mengalihkan kedua bilangan ini memberi kita luas persegi panjang ini. Dan meskipun Anda dapat menganggap perkalian sebagai penjumlahan berulang, Anda tidak dapat benar-benar menggambarkan area ini menggunakan penjumlahan. Jika kita memiliki misalnya 2.2 dan 4, maka itu berarti 4 plus 4 ditambah. Ya, 0.2 per 4. Perkalian itulah yang membuat operasi kompleks berbeda dari bagian dasarnya. Menemukan bahwa kompleksitas menghasilkan penggunaan yang sepenuhnya baru. Setelah berpikir tentang mengulang operasi dengan cara yang membuatnya lebih berguna, selanjutnya kita mempunyai eksponensiasi. Jadi potensi yang sekali lagi dapat dipenuhi dengan perkalian berulang. Bermain sekali adalah kekuatan pertama, 2 kali adalah kekuatan kedua, 3 kali adalah kekuatan ketiga, terus menerus. Nah, mengapa ini berguna? Karena dalam kehidupan nyata, kita sering menemui hal-hal yang tumbuh secara eksponensial. Misalnya jika Anda memiliki pohon apel dan setiap tahun pohon tersebut menjatuhkan 5 buah apel yang kemudian tumbuh menjadi pohon baru dan mati, maka jumlah apel Anda akan bertambah secara eksponensial. Contoh penjelasan yang baik lainnya adalah dimensi. Jadi jika Anda memiliki garis satu dimensi dengan panjang 5, maka panjangnya sama dengan 5. Itu cukup sederhana. Jika itu adalah persegi 2 dimensi, maka luasnya akan sama dengan 25. Jika itu kubus 3 dimensi, volume 125, dan seterusnya. Sejak awal video ini, kita mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengapa alat ada di dalam matematika. Alat sebenarnya bukan hanya tentang apa yang bisa ada dalam matematika, melainkan tentang apa yang benar-benar berguna dalam matematika. Itulah sebabnya penjumlahan, perkalian, dan eksploitasi adalah hal umum yang kita semua tahu apa itu, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang titrasi. Titrasi ini adalah langkah selanjutnya. Penambahan, peningkatan berulang, perkalian, penambahan berulang, eksploitasi, perkalian berulang, titrasi, eksponensi berulang. Mengapa kebanyakan orang tidak tahu tentang titrasi? Ya, itu karena titrasi sebenarnya tidak terlalu berguna. Angka-angka menjadi terlalu besar, terlalu cepat, dan tidak ada skenario bagus di mana titrasi pandai menggambarkan sesuatu. Ya, faktanya tuh dia memiliki begitu sedikit kasus penggunaan sehingga kita bahkan tidak memiliki titrasi yang didefinisikan atau notasi dengan benar untuk itu. Itu karena tidak ada yang cukup peduli untuk melakukannya. Itu sia-sia. Alat hanya diakui sebagai alat jika alat tersebut memiliki kegunaan spesifik dan alat tersebut bahkan tidak perlu berbeda sehingga kita dapat mengenalinya sebagai alat yang berbeda terlepas dari penampilannya. Mengambil operasi tersebut misalnya. Apa itu operasi terbalik? Baiklah, itu akan mengurangi pembagian dan akar. Secara teknis, ada di atas kertas, namun tidak terpisah seperti yang Anda kira. Pengurangan dapat dianggap adil. Pengurangan dapat dianggap sebagai operasi terpisah di sebelah penjumlahan atau hanya penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif. Di bagian ini dapat dianggap sebagai operasi terpisah di sebelah perkalian atau hanya perkalian dengan bilangan pada kekuatan negatif. Karena dianggap sebagai operasi terpisah di samping ekspresi ini. Atau baiklah, kami tidak menyiapkan filtrasi dengan benar untuk melihat apakah polanya berlanjut, tetapi Anda mengerti idenya. Itu adalah kekuatan pembagian angka. Pokoknya ketika Anda mulai dengan alat matematika tertentu, jika ada kasus spesifik di mana ada banyak potensi kegunaan yang sulit, lebih baik memisahkannya dan membuat seperangkat aturan berbeda untuk tempat itu agar bisa berkembang dan potensial menjadi operasi terpisah. Kembali ke persegi panjang. Misalnya, jika kita membekukan salah satu sisi dan memindahkan sisi lainnya, kita mendapatkan gambaran yang cukup bagus tentang cara kerja perkalian, meningkatkan ukuran, mengurangi sisi. Sederhana. Tapi sekarang bayangkan, biarkan pihak itu memilih ukuran apapun yang diinginkannya dan membekukan area tersebut. Jika kita meningkatkan lebar dengan area terkunci itu, panjang lainnya harus menjadi lebih pendek. Aku akan memainkannya lagi untuk membiarkannya benar-benar tenggelam. Jadi pada dasarnya, semakin tinggi bilangan yang kita kalikan, semakin tinggi hasilnya. Semakin tinggi bilangan yang kita bagi, semakin rendah hasilnya. Tapi mungkin ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan hubungan ini. Baiklah, bayangkan buat dua sumbu seperti ini dan ganti beberapa angka dalam persamaan, membosankan biasa kita dengan placeholder. Ya, jadi sumbu ini mewakili tempat pemegang kanan, lalu sumbu ini mewakili tempat pemegang kiri. Mekanismenya cukup sederhana. Di sini keluar dari 0,
Semakin ke kanan, semakin tinggi angka merah. Semakin ke kiri, semakin rendah angka merah, semakin tinggi angka hijau. Semakin rendah ke bawah, semakin sedikit angka hijau. Oke, saya pinggir. Oke, sekarang mari kita pilih angka seperti 1.5 dan masukkannya ke tempat-tempat kiri kita. Ketika kita berkalikan, kita mendapatkan 0,066 dan seterusnya. Jadi kami membuat titik pada sumbu tempat-tempat pertama kami dan Anda memindahkannya 1,5 unit ke kanan untuk mewakili angka ini. Kita dapat menunjukkan bahwa itu sesuai dengan 0,666 dan seterusnya di placeholder kedua dengan memindahkannya ke atas sekarang. Ya, itu menjadi sedikit membingungkan. Tapi jika Anda memahami operasi ini, yang baiklah, saya pikir Anda harus, itu hanya pembagian, maka Anda harus mengerti mengapa kita memindahkan titik 1,5 unit, bukan? Dan 0,666 unit selanjutnya, kita dapat mengulangi proses untuk A1 atau A2 atau A3 atau setengah dan terus mengulanginya sampai kita mendapatkan garis seperti ini. Dan ini adalah langkah yang sangat signifikan dari yang terlihat. Itu karena aku sebenarnya telah menipu dan menipumu. Anda melihat placeholder ini sama sekali bukan persegi panjang. Itu sebenarnya adalah surat di mulut. Pada dasarnya kita bisa mengganti ini dengan X. Membuat persamaan dengan huruf alih-alih angka jauh lebih sulit. Namun, aturan umum ilmu pengetahuan menyatakan bahwa jika ada sesuatu yang sering digunakan dan memiliki alternatif mudah, maka itu dilakukan karena tradisi. Saya sedang mengamati tahi lalat, namun tahi lalat bukanlah satu unit yang digunakan karena memperkenalkan banyak fungsionalitas. Dan dalam hal ini itu yang kedua. Ketika kita membuat persamaan seperti ini, kelihatannya tidak ada gunanya, bukan? Kedua sisi sama dengan 7. Sederhana. Jika kita mengubahnya seperti ini, menambahkan 2 huruf A lainnya, atau dengan kata lain, sebuah persamaan yang memberitahu kita seberapa besar A sehubungan dengan B, atau seberapa besar B sehubungan dengan A. Nah, ini sangat nyaman dan menghemat sedikit waktu, karena berarti jika Anda harus memperhitungkan katakanlah 10 skenario berbeda di mana MA berbeda, maka Anda hanya bisa menyelesaikan persamaannya sekali dan selesai. Colokkan dan Anda selesai. Sebab banyak orang membencinya ketika huruf diperkenalkan dengan angka. Ketika Anda menyelesaikan persamaan dengan angka, Anda hanya menyelesaikan satu. Ketika Anda menyelesaikan persamaan dengan selada, Anda menyelesaikan semuanya. And when it comes to all characters, like Greek letters or whatever, it's the same thing, right? We just use them differently for clarity. But it doesn't make any difference. Letters are just symbols, characters are just characters. It doesn't matter if it's Greek or anything else. Dan berbicara tentang menambahkan lebih banyak huruf, sekarang lihat fungsi seperti ini. Anda dapat melihat itu naik, turun, berkeliling. Tapi bagaimana jika kita ingin mengukur berapa banyak kenaikannya? Kalau begitu, yang bisa kita lakukan adalah memperkenalkan kemiringan. How do we define slope? Baiklah, bayangkan kita punya 2 titik yang menentukan kemiringan. Titik pertama dengan koordinat XY, inilah X, inilah Y. Dan yang kedua dengan koordinat XY, inilah X, inilah Y. Sekarang berdasarkan koordinat ini, kami ingin membuat satu angka untuk kemiringan kami. Jika tinggi, jumlahnya harus tinggi. Jika rendah, jumlahnya harus rendah. Dan jika datarnya itu harus 0, dan jika negatif, itu akan turun. Bagaimana kita akan melakukannya? Itu baiklah, pertama-tama kita dapat menyadari bahwa jika kita memindahkan titik-titik ini bersama-sama, kemiringan ini tidak berubah. Yang berarti kita tidak akan benar-benar peduli dengan koordinat XY, hanya tentang perbedaan dalam koordinat. In physics and mathematics, we often represent differences with delta, so don't be scared of it. It just means a difference. Okay, as I mentioned, characters are just characters. So let's see how that difference affects our slope. Anda dapat melihat bahwa meningkatkan perbedaan ketinggian meningkatkan kemiringan kita dan menurunkannya menurunkan kemiringan. Jadi kita tahu bahwa kemiringan kita sebanding dengan delta Y. Keren. Sekarang bagaimana dengan delta X? Nah, saat kita meningkatkan delta X, kemiringan kita menurun, dan saat kita menurunkannya, kemiringan itu meningkat. Detail tambah di situ akan menjadi sebaliknya dari proporsional, seperti proporsional terbalik. Tapi apa inverse perkalian 1 dengan delta X? Itulah yang saya maksud dengan mengatakan bahwa pembagian hanyalah inverse dari perkalian. And how to combine them. And now to combine them. Ya, delta I dibagi dengan delta X. Itulah kemiringan kita. Dan hanya untuk meyakinkan Anda bahwa itu masalahnya, di sini Anda dapat melihat perhitungan kemiringan untuk beberapa nilai. Anda dapat berhenti sejenak jika Anda ingin memastikan bahwa semuanya masuk akal untuk saat ini. Jadi inilah angka yang merinci seberapa tinggi kemiringannya. Kecuali Anda melihat ada masalah. Bagaimana jika kita memiliki fungsi, kita melihat poinnya, dan kita mendapatkan hasilnya? Tampak cukup polos, kan? Baiklah, hampir. Karena ini bukan fungsi yang kita ukur kemiringan hanya untuk ini.
Dan di sini Anda dapat melihat bahwa fungsi ini benar-benar naik dan turun, dan kemiringan ini tidak sejajar sama sekali. Jadi yang kita butuhkan bukan hanya kemiringan, tetapi kemiringan yang ditentukan oleh satu titik untuk menghindari keseluruhan ini di antara dua titik naik dan turun masalah. Ya, ini menimbulkan masalah. Anda lihat Kak, kita dapat mengambil poin-poin ini dan mendekatkannya semakin dekat dan dekat. Dan setiap kali kami melakukannya, kami mendapatkan hasil yang semakin akurat, tapi itu tidak pernah sempurna. Jadi Anda mungkin mengatakan berhasil. Bagaimana jika kita terus mendekatkannya ke 0? Kalau jarak antara dua titik adalah 0, dan kemudian kita pergi ke masalah lain, kita mendapatkan null and narrow, yang merupakan matematika besar, tidak. Jadi bagaimana kita memperbaikinya? Kita perlu mereka sedekat mungkin, tapi 0 memecahkan segalanya. Sehingga Anda dapat mengatakan sesuatu seperti berhasil. Bagaimana jika kita terus mendekatkannya ke 0? Tunggu, bukankah kita hanya mencobanya dan tidak berjalan? Ya baiklah tidak, kami mengaturnya ke 0 terakhir kali. Tetapi bagaimana kalau kita tidak mengaturnya tepat ke 0, hanya mendekatkannya setahap demi setahap sampai mencapai 0, seperti mendekati limit ketika X ini semakin mendekati 0? Itulah yang ditujukan untuk batasannya. Batas adalah untuk mewakili nilai yang semakin dekat dengan sesuatu, tetapi tidak pernah mencapai titik itu. Dan sekarang jika kita membuat persamaan kita, itu berhasil. Di sini kita memiliki posisi titik pertama dan posisi titik kedua, dan di bawah ini, di bawah kita bisa menghapus kelebihan di luar dan di sana. Ini adalah asal-usul kita. Dan begitulah cara kita dapat menghitung turunan dari fungsi apapun, seperti X2 misalnya. Lihat, nah itu sederhana. Jadi mengapa kita merasa turunan itu sulit dan rumit? Karena bagaimana kita menyelesaikannya dengan fungsi yang lebih sulit. Oke, misalkan untuk fungsi apapun kita punya persamaan ini dan ingin menyelesaikannya. Sisi kanannya sangat rapat, jadi kita hanya punya batas untuk dipecahkan. Sekarang untuk menyelesaikan batas ini, kita bisa menggunakan aturan Loplita yang tidak akan saya jelaskan karena tidak relevan. Video ini tentang alat matematika utama, bukan solusinya. Dan pada akhirnya kita berakhir dengan persamaan ini yang untuk menyelesaikan, kita perlu mengurus turunan ini. Jadi sekali lagi kami mengemukakan persamaan untuk batasnya. Oke. Masih ada batas untuk diselesaikan. Jadi kita akan aturan sebelumnya dan baiklah, itu turunannya lagi. Menurutku, kamu paham idenya. Intinya kita tidak memiliki alat untuk menyelesaikan semua turunan secara algoritmik. Beberapa butuh kecerdasan. Dan meskipun kita punya persamaan ini, kita tidak bisa selalu menggunakannya. Ini lebih merupakan definisi daripada metode untuk menyelesaikannya. Jadi jika Anda mengambil fungsi untuk memeriksa bagaimana ia berubah, Anda memerlukan turunannya. Nah, tapi sekarang ada pertanyaan lain. Bagaimana jika Anda memiliki turunannya dan Anda ingin mendapatkan fungsi aslinya? Di sini kita masuk ke domain integral. Anda mungkin pernah melihatnya sebelumnya dengan notasi seperti ini. Itu sungguh menakutkan. Sering digunakan dalam film atau permainan untuk mewakili persamaan matematika yang kompleks. Tapi seberapa menakutkannya hal itu pada kenyataannya dan apa artinya? Rahasia untuk memahami integral ada di layar Anda saat ini. Sebenarnya dalam notasi pertama kita punya f dari x ini, atau dengan kata lain fungsi. Kita punya grafik di sini. Atau sebenarnya mari kita menyederhanakan bagian-bagiannya demi memahaminya dengan lebih baik. Saat ini dengan catatan yang tidak terkait bagaimana kita menghitung area di bawah fungsi ini. Kita bisa membayangkan sekelompok persegi panjang seperti ini. Luas persegi panjang yang kemudian kita dapatkan menggunakan perkalian. Jadi sisi ini kali sisi ini. Jadi untuk setiap persegi panjang, tingginya akan sama dengan koordinat fungsi yang dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Sekarang bagaimana dengan lebarnya? Kita tidak tahu persis berapa lebarnya. Jadi mari kita katakan bahwa jika kita mulai dengan X ini dan dengan X ini akan menjadi perbedaan dalam X, atau singkatan dari dx. Sekarang area alat di bawah fungsi akan melibatkan penjumlahan semua ini. Jadi persegi panjang 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, ini agak terlalu tak terbatas bagi saya untuk benar-benar menaruhnya di layar sekarang. Dan inilah alasan kita bisa menggunakan notasi alternatif. Ini mungkin tampak rumit, tetapi ini hanya dengan notasi yang berbeda. Ya benar, modal notasi sigma ini hanyalah kita menambahkan hal-hal bersama-sama. Itu hal yang sama persis, oke? Notasi sigma ini hanya bermakna menambahkan semuanya. Saya akan membiarkannya di layar sebentar untuk memastikan Anda paham. Dan dengan mengingat hal itu di sana. Jadi untuk diulangi, ini tepat di sini adalah tinggi persegi panjang kita. Ini adalah lebar persegi panjang. Jika Anda menggalkan mereka bersama, Anda mendapatkan area. Sekarang kita hanya menambahkan semua persegi panjang dan ini memberi kita perkiraan luas di bawah fungsi. Namun kata kuncinya di sini adalah perkiraan, bukan area sebenarnya. Karena ya seperti yang Anda lihat dengan jelas di sini,
kita memiliki celah antara persegi panjang dan fungsi yang tidak kita hitung. Jadi gimana kita memperbaikinya? Baiklah, cara yang solid untuk melakukannya adalah menambahkan lebih banyak persegi panjang. Setelah itu celah semakin mengecil dan akhirnya hilang. Jadi kami telah memenangkan area di bawah fungsi tersebut. Kita menginginkan ini kecuali daripada menambahkan sejumlah persegi panjang diskrit tertentu dengan ketebalan tertentu, kita menginginkan jumlah persegi panjang tipis tak terbatas. Sekarang tipis tak terbatas cukup sederhana. Seperti segmen turunan kami dx semakin dekat ke 0. Tapi bagaimana dengan penambahan sampah persegi panjang dalam jumlah tak terbatas? Oke, kita dapat menciptakan karakter baru. Jadi sebagai sigma besar di sini berarti menambahkan bersama setiap bilangan bulat antara A dan B. Garis yang menggelengkan ini berarti menambah untuk setiap angka A. Dan itulah integralnya. Itulah yang terjadi. Ini adalah notasi yang tepat untuk integral, yaitu integral. Oleh karena itu, rahasia memahami integral ada di layar Anda dengan notasi ini. Tapi ada sedikit lagi yang ingin disebutkan. Itulah fakta bahwa integral adalah lawan dari turunan. So, jadi jika Anda memiliki fungsi, Anda mengambil turunan dan Anda berakhir dengan lebih banyak turunan. Tetapi jika Anda mengambil turunan itu dan mengintegrasikan, maka Anda mendapatkan kembali fungsi aslinya. Bagaimana caranya? Oke, kita bisa memulai dengan fungsi X2 dan melihat apa yang terjadi saat kita mengambil turunannya. Kita mengerti ini. Dan di sini, saya tidak ingin Anda hanya menghitung turunannya atau mencarinya. Saya ingin Anda mengerti mengapa turunan X222 terlihat seperti ini, bukan? Jeda jika Anda mau. Mengerti? Jawabannya adalah kemiringannya yang naik secara bertahap. Jadi di sini 0 karena garis yang datar. Di sini kita melihat garis ini terus naik. Sekarang saya ingin fokus di sini bahwa turunan buta terhadap kejadian sebelumnya terkait dengan fungsi tersebut. Saya seharusnya akan melewatkan apresiasi dari aspek puitis turunan, bagaimana mereka memberitahu bagaimana fungsi berubah sambil hanya menakuti satu titik yang bisa memberitahu apapun tentang perubahan fungsi. Kamu tahu apa? Pemandangan ini benar-benar indah. Peta ini luar biasa. Tapi saya akan lewatkan itu dan hanya mengakses fakta bahwa kita dapat mengambil fungsi ini, memindahkannya ke atas dan bawah, dan turunannya tidak berubah. Itu selalu sama. Itu karena panah ini selalu mengarah ke atas. Tidak masalah di mana itu berada. Kami tidak peduli posisi panah ini, kami peduli kemana panah itu diarahkan. Oke, nah sekarang kita tidak peduli fungsi aslinya. Ambil turunannya dan ubah sedikit. Modifikasi dengan meratakannya di sebelah kanan, seperti itu. Ya sekarang bagaimana bentuk fungsi aslinya? Sekarang mari kita pikirkan arti integrasi. Berarti mengambil area di bawah fungsi ini. Mari kita mulai dari sini. Jika kita ambil integral dari titik ini dan seterusnya, kita dapatkan nilai apapun itu. Kami tidak peduli dengan nilai pastinya. Yang penting adalah apa yang terjadi seiring waktu. Anda lihat, turunannya tetap sama, konstan, datar, hanya bilangan lama yang sama. Sementara turunannya konstan, area tersebut meningkat. Garis mungkin datar, tapi area ini masih tumbuh. Itulah sebabnya fungsi asli kami akan tumbuh pada tingkat yang konstan. Ide dasarnya adalah jika Anda punya fungsi dan ingin tahu tingkat perubahannya, lakukan turunan. Jika Anda punya sesuatu yang memberitahu tingkat perubahan dan ingin tahu nilai aslinya, lakukan integrasi. Dan itulah sebabnya kita membutuhkan ini tambah syai di sini. Karena tidak peduli apakah kita memindahkan fungsi kita ke atas atau ke bawah, turunannya tetap sama. Juga Miss sangat yakin saya harus menyebutkan integral. Kita tambahkan semua yang di atas 0 dan kurangi semua yang di bawah 0. Sekarang menurut saya itu jelas, namun penting. Dan sekarang kita memiliki akses ke alat untuk bekerja dengan berbagai fungsi. Tapi fungsi apa? Kami menggunakan semuanya. Disinilah kita memasuki domain fungsi trigonometri. Sebenarnya apa fungsi itu? Seperti apa itu sinus? Kita punya sinus, kosinus, tangen, kosinus kedua, dan arksinus. Jadi apa hubungannya semua fungsi ini satu sama lain? Tidak, sejujurnya ini pertanyaan yang tulus. Saya benar-benar bertanya kepada Anda apa kesamaan semua fungsi ini. Mari kita beri Anda waktu sejenak. Oke, mengerti. Jawabannya adalah mereka adalah sesuatu yang tidak ada fungsi yang kita lihat hari ini. Dan itu fakta bahwa mereka bersifat siklik. Seperti yang Anda lihat, itu terjadi dalam siklus tanpa akhir. Kecuali beberapa aksen kita akan bahas nanti. Mari ambil misalnya tanda ini. Di sini segmen ini berulang tanpa henti. Jadi mengapa ini berguna? Nah, itu karena dengan fungsi yang telah kita lihat sejauh ini, mereka hanya bisa naik atau turun atau akan tetap di tengah. Mereka tidak bisa mengulangi selamanya. Tapi mengapa itu menjadi masalah? Baiklah, mari kita pertimbangkan ini. Anda memiliki lingkaran dan Anda berjalan sepanjang lingkaran. Setelah jarak tertentu, Anda kembali ke tempat semula. Untuk menjelaskan posisi bola ini, Anda tidak bisa terus menggunakan sesuatu yang selalu naik atau turun. Anda perlu menggunakan sesuatu yang akan naik turun dan berosilasi seperti itu.
Itulah mengapa fungsi trigonometri dia berguna untuk menggambarkan hal-hal yang berputar seperti sudut. Oke, jadi untuk sudut ada dua metode untuk menggambarkannya, dengan derajat atau radian. Gelar cukup sederhana dan semua orang sudah akrab dengannya. Mereka mengukur sudut ini dengan cara ini adalah solidega. Ini 45, ini 90, ini 180, ini 270, dan ini 360. Namun lengkung berbeda. Radian mengukur seberapa jauh Anda telah pergi sepanjang lingkaran dengan radius 1. Dan di sini kita telah memindahkan 1 unit di sini, 2 unit, 3 unit P unit, 2 P unit. Nah, itu dia. Dan derajat menunjukkan sudut, radian menunjukkan jarak di lingkaran yang juga memberikan sudut. Sekarang tuh kita akan mengabaikan derajat untuk sisa video karena terlalu sewenang-wenang dan fokus pada radian. Itu karena mereka sangat rumit. Jadi apa hubungan antara radian dan sisi? Untuk memahami ini, kita perlu menambahkan satu bagian lagi ke teka-teki, yaitu 2 garis seperti ini. Berapa besar sudut antara kedua garis ini? Baiklah, seperti dengan turunan kita bisa mulai dengan titik di sini dan titik di sini. Memiliki perbedaan posisi mereka. Dan ketika Anda percaya, ternyata kemiringan yang kita bicarakan di bab turunan sebanding dengan sudut antara kedua garis ini. Anda lihat, itu tidak cukup proporsional. Dan untuk mengerti maksudku, mari kita ambil kemiringan dan mulai dari 0. Bila kemiringan kita sama dengan 0, kita mendapatkan sudut 0 bersinar. Sekarang, seiring kemiringan kita meningkat, begitu pula sudutnya, tetapi sudutnya tertinggal sedikit lebih. Khususnya, untuk mendapatkan sudut setengah pi radians, kita perlu sisi ini sama dengan 0 dan sisi ini tak terbatas. Jadi ya, untuk mendapatkan sudut yang tepat, kita memerlukan kemiringan tak terbatas. Namun bagaimana bila kita kembali? Baiklah, kembali misalnya kita perlu kemiringan negatif. Dan itu mengikuti pola yang sama persis. Jadi beginilah kemiringan yang terlihat dibandingkan dengan sudut dan tinggi Anda tuh. Kebetulan ini adalah fungsi trigonometri yang disebut tangen. Dan itulah fungsi trigonometri. Mereka mengikat sudut yang berputar dengan nilainya berjalan dalam garis lurus. Jika kita membuat segitiga seperti ini, dan ini adalah sudut yang kita tebak, menamai sisi ini berlawanan, berdekatan, dan hipotenus, Anda bisa ingat apa yang dilakukan setiap fungsi dengan Socha-Tawa. Atau dengan kata lain, sinus sama dengan berlawanan dibagi dengan hipotenus, kosinus sama dengan berdekatan dibagi dengan hipotenus, dan tangen sama dengan berlawanan dibagi dengan berdekatan di sana. Itulah fungsi trigonometri yang berguna, dan saya sangat ingin menjeda ini sebentar sehingga Anda memahami penggunaannya, karena itu benar-benar semacam itu. Saat Anda memiliki sudut, Anda menggambarnya, melingkari radius 1 dan mengukur jarak mencapai sudut di sana. Itulah sudut pandang dalam bersinar. Ya, lalu ambil angka itu, colokkan ke salah satu fungsi ini, dan Anda bisa mendapatkan rasio antara sisi ini dan sisi ini, rasio antara sisi ini dan sisi ini, rasio antara sisi ini dan sisi ini. Di sana adalah fungsi trigonometri, setidaknya fungsi dasar. Ini sangat penting karena meskipun penggunaannya mungkin sedikit lebih rumit dan saya mengerti mungkin sulit dipahami terkadang, ide dasarnya adalah rotasi tersebut terhubung bersama dengan benda linear. Mereka mengikat lingkaran yang berputar dengan garis linear, setidaknya garis dasar. Kemudian kita dapat memperluas mereka lebih banyak, seperti misalnya bagaimana jika Anda memiliki rasio tetapi ingin mendapatkan sudut, dan kemudian Anda dapat menggunakan fungsi arksinus, busur kosinus, dan busur tangen yang semuanya melakukan hal yang sama persis untuk masing-masing sisi. Maka Anda juga memiliki hal-hal seperti kosekan, kotangen kedua, yang semuanya terbalik dari sisi, dan seterusnya. Jadi ya, ada banyak fungsi trigonometri yang berbeda dan mungkin agak keberatan untuk membicarakan semuanya secara detail, tapi yang harus Anda ingat adalah bahwa yang digunakan hanya untuk membicarakan angus yang menggambarkan rotasi menggunakan angka linier sederhana. Kecuali jika ini adalah Anda yang pertama kali masuk ke trigonometri, maka pertama-tama saya senang Anda memilih saluran saya untuk belajar. Aku sangat menghargainya. Saya sangat bersyukur dan saya harap Anda sudah belajar sesuatu. Terima kasih banyak telah menonton videonya. Tapi pada saat yang sama, jika ini benar-benar pertama kalinya Anda masuk ke trigonometri, maka mungkin ada sesuatu yang belum klik, bukan? Maksudku, jika ada sesuatu yang terasa tidak berfungsi, seperti hubungan antara sudut dan angka, oke, tapi ada sesuatu yang hilang. Dan itulah pertanyaan mengenai sinus. Wait, didn't I just answer this question? Baiklah, tidak. Kami menjawab pertanyaan tentang untuk apa tanda digunakan, tetapi bukan untuk apa itu. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melakukan 180 lengkap dan kembali ke indeks untuk mengajukan pertanyaan apa itu SQRT1. I am done with anything related to anguish and rotation. Alright, let's go through it step by step. Hal pertama terlebih dahulu, mengapa SQRT1 menarik? Ya, karena jika Anda mengambil angka seperti 1, Anda kalikan dengan 1, Anda mendapatkan 1.
Jika Anda mengambil angka seperti 1,1, Anda mendapatkan 1, sama dengan 1,1. Tapi kemudian 1,1 Anda mendapatkan 1. Dan hal menarik yang perlu dicatat di sini adalah ini hanya persegi dan ini hanya persegi. Jadi 1,2 dan 2 sama. Both are positive. Dan jadi pada apa yang ditanyakan SQRT1 pada dasarnya adalah bilangan mana yang dikalikan dengan dirinya sendiri sekali akan memberi kita bilangan negatif. No, dan satu hal yang sangat menarik adalah tidak ada yang cocok di sini. Anda dapat mencobanya sendiri jika Anda mau. Seperti memasukkan sejumlah angka berbeda, kalikan sendiri. None of them will give you a negative number. The negatives cancel out. Tidak ada angka nyata yang akan memberi Anda angka negatif jika Anda mengadakannya, tapi jika tidak ada bilangan nyata yang berfungsi, maka bagaimana kalau kita hanya membayangkan satu, dan jika sumbu nyata tidak berfungsi, tambahkan sumbu imajiner di sana, ya ini di sini disebut bidang kompleks, dan dapat mewakili bilangan kompleks apapun. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bagian nyata dan bagian imajiner seperti ini. This is where imaginary numbers come in. The history of imaginary numbers is essentially rooted in realizing SQRT1 is nonsensical. They created imaginary numbers out of thin air. 4 tahap kesedihan. Setelah Anda menerima, akhirnya menyadari angka imajiner berguna. Bagaimana dia mungkin mereka berguna? Baiklah, kembali ke contoh sinus. Anda melihat satu masalah dengan desain sinus berjalan dalam siklus naik turun dan naik turun dan naik turun. Namun intinya tidak mungkin dicapai dengan angka nyata. Coba sendiri menggunakan eksploitasi perkalian tambahan D dalam operasi ini. Coba membuat fungsi yang tidak mendekati nilai tertentu seiring berjalannya waktu, tidak mungkin. Ya, tapi dengan angka imajiner cerita ini berbeda. Coba ambil contoh I ke kekuatan N. Kita mulai dengan I hingga kekuatan 0, yang merupakan 1. Oke, saya kira belum menjelaskan kekuatan 0, tapi itu tidak terlalu relevan. Cukup sederhana. Coba, percayalah, itu salah satunya. Selanjutnya, jika kita mengangkat ke daya pertama, itu adalah second I, yang berarti I. Di sebelah kekuatan kedua, itu II, dan karena I hanya SQRT waktu 1, itu akan menjadi satu kekuatan ketiga, itu adalah 1 serti I, yang negatif I, dan kemudian kekuatan keempat adalah negatif II, yang merupakan 1 kali negatif, yang merupakan 1. Dan kemudian siklus ini berulang. Itulah mengapa angka imajiner sangat berharga. Mereka punya properti unik yang tidak dimiliki angka nyata. Mereka dapat menggambarkan rotasi, seberapa baik rumus Euler, dan sayangnya di sini tidak dapat membahas secara mendalam tentang rumus, tentang identitas, tentang semua cara indah yang menghubungkannya bersama PE, bilangan imajiner, eksponen, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ide dasarnya terlihat seperti ini. Anda memiliki fungsi definisi ini. Kemudian Anda sederhanakan, ambil turunannya, dan sadar hasilnya sama dengan 0, artinya tidak ada perubahan, tetap konstan. Karena fungsi 0 sama dengan 1, konstan berarti selalu 1. Jika kita kembali ke fungsi asli, jika selalu 1, maka bagian atas pecahan sama dengan bagian bawah, artinya E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I theta. Baca saja tentangnya sendiri atau saya perlu membuat semua video terpisah tentang hal ini. Sekarang mengapa itu berguna? Kembali ke lingkaran dan menempatkan titik di atasnya berputar, Anda dapat melihat bahwa saat kita memindahkannya, kita dapat menggunakan fungsi kosinus untuk mewakili koordinat X dan sinus untuk mewakili koordinat Y. Ya, dan kemudian kita mendapatkan titik putaran, yang berarti kosinus dari theta akan memberi kita titik seperti ini. Sinus dari theta kali bilangan imajiner akan memberi kita titik yang berjalan seperti ini pada bidang kompleks. Dan jika kita menambahkan keduanya bersama-sama, kita mendapatkan titik yang berputar di lingkaran berdasarkan theta. Dan dia ke Van Dale tahu, kebetulan ini sama dengan E dengan kekuatan I theta. Oke, banyak terjadi. Mari kita selesaikan langkah demi langkah. Kenapa kosinus ada di sini? Karena menggambarkan bagaimana titik berubah pada sumbu nyata. Kenapa sinus ada di sini? Karena menggambarkan bagaimana titik berubah pada sumbu imajiner. Mengapa sinus dikalikan dengan I? Ya, karena ini adalah sinus dan ketika Anda dikalikan dengan I, ia bergerak ke sumbu imajiner. Menggabungkan semuanya karena saat Anda melakukannya, Anda akan mendapat titik yang mengelilingi lingkaran. Kenapa ini sama dengan E, kekuatan I theta? Karena bukti yang aku lewati. Kenapa itu berguna? Ini memungkinkan beralih dari koordinat poli ke Cartesian dan Bach. Apa itu koordinat poli? Oke, jadi kita sudah akrab dengan Cartesian. Itu X. Jadi berapa harga dan berapa dolar? Namun koordinat poli memberitahu Anda sudut titik mana dan kemudian jarak dari asal. Untuk mewakili koordinat Cartesian, gunakan vektor. Saya membuat video lengkap tentang dimensi dan aljabar linier dan lainnya. Jika Anda ingin video lanjutan tentang aljabar linier secara mendetail,
Tunggu sebentar, saya punya banyak hal yang harus diselesaikan. Jadi untuk koordinat kartesian kita gunakan vektor. Namun untuk penarik, kita menggunakan R kali I pada kekuatan I theta. Kenapa itu berguna? Itu bayangkan, Anda punya detektor jarak yang menembakkan laser dan mengukur jarak dengan waktu pantulnya dan arahkan ke dinding seperti ini. Jika Anda mengetahui jarak antara detektor dan titik pantulan, dan jika Anda mengetahui sudut di mana itu berada, maka Anda dapat mendapatkan X yang tepat. Anda bisa mendapatkannya seperti ini. Dan itu adalah sebuah perjalanan, tapi akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan apa itu sinus. Karena dari identitas kita dapat memperoleh persamaan untuk sinus dan kosinus kompleks di sana. Jika Anda mau, Anda dapat menyelesaikan angka apapun langkah demi langkah dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah sinus dan kosinus, dan itulah fungsi trigonometri sebenarnya. Sangat disayangkan karena hampir tidak pernah diajarkan dengan cara ini, seringkali tidak diperkenalkan sebagai fungsi. Ingatlah, itu adalah fungsi. Pada dasarnya, ini hanya persamaan dengan angka di dalamnya. Kita hanya menyederhanakannya menjadi sinus atau kosinus karena ini adalah persamaan yang cukup besar, yang cukup sulit untuk diselesaikan. Currently, there's just one last thing I want to mention, which is this equation. It involves two numbers, phase and wave number. Honestly, I can show their function rather than delve into it, as it's quite obvious. Fast memindahkannya dan jumlah gelombang meregangkannya dan menyusut. One key thing to note here is that wave number isn't wavelength. If you want wavelength, you need to divide x by wavelength. Wave number represents frequency, not wavelength. This is a technical difference in the end, as there's an equation that binds them together since, well, there's wavelength and then there's frequency. Tapi ya, itu aku masih merasa harus menyebutkannya. Dan demikian, itulah semua informasi yang relevan tentang trigonometri dan rotasi. Dan ya, sudah banyak. Jika Anda masih berpegang teguh pada itu, sejujurnya itu sangat mengesankan. Dan jangan ragu untuk membalik kembali bab tersebut karena itu adalah banyak informasi yang sangat canggih. Tapi untuk saat ini, dengan mempertimbangkan semua informasi ini, kita akhirnya bisa melanjutkan ke persamaan terakhir. Imayati adalah transformasi Fourier, dan itu tidak sederhana. Atau lebih tepatnya, karena kita sedang mempelajari kompleks, mari kita simpan. Setidaknya buang konstanta ke P dan ganti huruf Yunani dengan AU demi kesederhanaan. Oke, sekarang ini mungkin tampak agak luar biasa, tapi mari kita atasi semuanya satu demi satu, menggunakan setiap alat yang telah kita eksplorasi sejauh ini. So first of all, we start the function. Dan fungsi ini hanyalah fungsi dari gelombang jumlah. Jadi misalnya, kosinus dari 7 kas ditambah kosinus dari 3 kas. Sekarang apa arti kedua fungsi ini? Kalau Anda mulai dengan kosinus, itu sederhana. It's just cosine. Let's just discuss this. Now, if you multiply x by 7 and 3, you alter the wavelength. Dan sekarang kedua fungsi ini terlihat sedikit berbeda. Sekali lagi, sampai saat ini seharusnya cukup sederhana. Itu hanya kosinus. Itu benar-benar hanya bab terakhir. Now let's pose the question about what happens when we integrate one of the cosines from negative infinity to positive infinity. Baiklah, pikirkan sebentar. Apa yang akan diberikan integral dari tak terhingga negatif ke tak terhingga positif? Baiklah, tidak ada hal yang perlu disoroti. Karena setiap benjolan positif, kita juga mendapatkan benjolan negatif, dan mereka hanya membatalkan satu sama lain. Oke, jadi itu kelihatannya sederhana, tapi apa yang terjadi jika kita menggabungkannya semua? Dengan menggabungkannya, tidakkah kita akan mengubah hasilnya? Karena tidak banyak perbedaan antara menggabungkan dengan integral, atau integral dulu baru menggabungkannya. Dan jika integral pertama adalah 0, dan integral kedua adalah 0 juga, dijumlahkan jadi 0. Tetap saja itu tidak ada apa-apa. Ya, jadi jika transformasi Fourier kita seperti ini akan cukup sederhana, tidak ada yang signifikan. Tapi kita harus memasukkan persamaan yang rumit itu. Maksudku, apa seharusnya yang dimaksud? Tidak sungguh. Sekali lagi, coba jawab apa itu? Apa yang itu mengingatkanmu? Ya, itu pasti terlihat seperti formula Euler dan ya memang benar. Dan di sini saya akan mengubah transformasi Fourier ini sedikit. Jadi pertama-tama kita akan menggantinya dengan cosinus minus. Saya sinus minus karena negatif, mungkin bukan positif, dan kemudian saya akan menjatuhkan tanda I. Alasannya adalah untuk mewakilkannya dengan angka nyata untuk mempermudah kita. Jadi mengapa kita mengalihkan fungsi kita dengan kosinus? Oh, baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi saat Anda mengalihkan kosinus. Lihat, tidak. Maksudku, itu tidak ada yang gila. Itu sedikit berubah, tapi saya hampir tidak menyebutnya berguna. Maksudku, apa gunanya dikalikan dengan kosinus?
Baiklah, intinya terletak pada fakta bahwa di sini kita memiliki satu variabel lagi. Sebuah variabel yang belum kita sentuh. Dan guys, mari kita lihat apa yang terjadi saat kita memindahkannya. Ya, baiklah. Fungsinya berubah seperti gelombang samar-samar. Tapi tunggu, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh terjadi ketika Anda mengatakan nilai ini, ketika kita mengaturnya di sini, fungsi ini hanya menggerakkan kita ke atas? Menurutku itu masuk akal. Jika Anda mengalihkan dua kosinus, pada setiap puncak positif atau negatif mereka menghasilkan bilangan positif. Jadi mengalihkan dua kosinus memberi fungsi murni positif. Masuk akal. Jadi saya kira salah satu kosinus kita tambahkan bersama, salah satunya punya bilangan gelombang 7. Persamaan kita sekarang sebagian besar positif, bukan? Mereka sejajar. Tapi tunggu sebentar. Garis perbandingan, maka tiap kali kita mengintegrasikan fungsi kita dari negatif tak terhingga ke positif tak terhingga, hasilnya tidak berguna karena fungsi tersebut berosilasi setara antara sisi negatif dan positif, bukan? Baiklah, saat ini jelas lebih positif. Jadi jika kita mengintegrasikan sekarang, semakin jauh Anda melangkah, semakin besar bilangan yang kita dapatkan rata-rata akan mendapatkan tak terbatas. Dan itu sebenarnya adalah semacam transformasi. Kami mencoba melakukan transformasi yang mengambil fungsi seperti kumpulan kosinus yang berbeda dan memberi Anda fungsi lain yang memberitahu informasi tentang masing-masing kosinus. Misalnya, ini memberitahu jumlah gelombang dari semua kosinus kita. Anda dapat melihat di sini bagaimana 3 dan 7 jelas dalam positif dan lainnya berosilasi. Jika Anda mengurangi area merah dari area biru, hasilnya adalah 0, tapi ini memberi nilai tak terbatas. Ya, maksudku, cara saya memperkenalkan hal itu mungkin tampak seperti hal kecil agak jelas, tapi sebenarnya sangat besar. Coba lihat fungsi ini. Dari kosinus apa yang terbuat dari itu? Anda mungkin tidak tahu, dan itu karena ini terlihat seperti fungsi yang sangat kompleks. Dengan transformasi Fourier, Anda bisa mendapatkan informasi dasarnya. Transformasi Fourier sangat berguna, terutama jika manusia suatu hari nanti secara hipotetis memutuskan bahwa mereka ingin melakukannya. Saya tahu transfer informasi secara nirkabel menggunakan gelombang, karena semua gelombang ini akan mengganggu bersama dan Anda memerlukan transformasi Fourier untuk memisahkannya menjadi frekuensi terpisah. Jadi dalam skenario hipotetis di mana manusia ingin menggunakan mode nirkabel untuk mentransfer informasi dengan gelombang, saya yakin Anda dapat mengetahui mengapa hal itu berguna. Dan masih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang mereka. Masih ada definisi yang kompleks untuk dibicarakan. Tidak semua hal ini yang ditinggalkan dari spesifikasi lainnya, tapi itu bukan intinya dari video ini. Inti dari video ini adalah bahwa ini adalah persamaan yang terlihat sangat menakutkan dengan semua simbol yang kompleks dan menakutkan, operasi aneh dan notasi aneh ini. Tapi sebenarnya tidak terlalu menakutkan dan itu hanya notasi. Dan itu akan menjadi pelajaran dari video ini. Di alam liar, Anda melihat banyak persamaan seperti monster menakutkan yang memiliki karakter yang tidak dapat dipahami. Tetapi pada akhirnya itu saja persamaan dan Anda dapat memahaminya karena inilah cara matematika menjadi sulit. Oke, jadi disinilah biasanya saya mengakhiri videonya. Jika Anda melihat salah satu video saya baru-baru ini, maka Anda tahu bahwa biasanya ini akan berakhir dengan baik. Namun, akhir-akhir ini banyak orang telah menyebutkan bahwa mereka benar-benar tahu saya punya hal lain. Tidak hanya video, tetapi juga siaran langsung. Saya punya server Discord, Patreon, dan banyak barang lainnya. Jadi, jika Anda ingin mengobrol dengan saya sangat merekomendasikan untuk bergabung dalam server Discord atau ikut dalam siaran langsung harian saya yang telah saya lakukan setiap hari selama lebih dari 600 hari terakhir. Itu adalah dedikasi yang luar biasa dan juga jika Anda memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan, akan sangat saya hargai jika Anda mendukung saya di Patreon. Ya, saya tidak mengatakan saya kesulitan finansial, tetapi katakan saja bahwa saya tidak mendapatkan banyak penayangan video saya. Biasanya memakan waktu 10 jam, terkadang ratusan jam untuk diselesaikan dan rusak. Jadi jika Anda punya uang, saya akan sangat menghargainya. Tapi bagaimanapun juga, untuk saat ini itu akan menjadi itu. Terima kasih banyak telah menonton dan semoga hari ini menyenangkan. Selamat tertinggal.